warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin A tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Khairunisa Taqiyah dari SMP 2 Kudus, kelas 8F, absen 21. Selamat menyaksikan. Dalam poin A ini terdapat dua subbab, yaitu 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat, dan yang kedua, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yuk kita pelajari bersama. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Dalam subbab 1 ini terdiri dari 3 inti materi. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. B. Motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. C. Revolusi industri. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Indonesia kaya akan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Barat untuk mengawetkan makanan, untuk bumbu makanan, dan untuk dijadikan obat. Contoh rempah-rempahnya adalah merica, ketumbar, pala, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Letak Indonesia cukup strategis di antara jalur perdagangan dunia. Masyarakat Indonesia sangat ramah terhadap para pendatang, sehingga mudah untuk diajak kerjasama dalam kegiatan perdagangan. Faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia: kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh bangsa Eropa, adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marcopoli. Semangat Renguesta yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya, sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. Perkembangan teknologi kemaritiman yang memungkinkan pelayaran dan perdagangan yang lebih luas, termasuk menyeberangi Samudra Atlantik. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas, menggambarkan tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Gospel, keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory artinya kejayaan, menjelaskan tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Imperialisme dan bentuk-bentuknya. Pengertian imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah bangsa lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan lebih besar. Bentuk-bentuk imperialisme adalah imperialisme kuno, ancient imperialisme, dan imperialisme modern atau modern imperialisme. Imperialisme kuno atau ancient imperialisme adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan Gold, Gospel, and Glory, atau kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugal. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk dikeruk keuntungannya. Maksud dari semboyan Gold, Gospel, and Glory atau kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan pada masa imperialisme kuno ini adalah suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Contoh dari imperialisme kuno ini adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada masa awal, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri dan bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Di Indonesia ini, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870 pasca kebijakan politik pintu terbuka.
Bangsa-bangsa Barat melakukan imperialisme modern ini dalam rangka mereka mencari jajahan, di mana jajahan tersebut dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Politik pintu terbuka. Pengertian dari politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta dan pemerintah hanya menjadi pengawas pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Latar belakang terjadinya politik pintu terbuka adalah adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta, kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal itu dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Dampak dari kebijakan politik pintu terbuka adalah politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, namun justru malah membuat rakyat semakin menderita. Industri atau usaha pribumi mati karena pekerjaannya pindah dengan bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. Revolusi industri. Pengertian dari revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Faktor yang menyebabkan revolusi industri adalah Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya mesin uap. Revolusi industri ini merupakan pendorong adanya imperialisme modern. Sebenarnya, sebelum adanya revolusi industri ini, bangsa-bangsa barat kesulitan datang ke Indonesia karena mereka masih kesulitan dalam bidang transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri ini terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850. Nah, setelah revolusi industri ini, bangsa-bangsa barat baru mudah untuk datang ke Indonesia dan melakukan imperialisme modern. Mereka mudah untuk datang ke Indonesia karena mereka sudah menemukan mesin uap, kompas, mesin pemintal, dan sebagainya yang dapat mendukung mereka melakukan imperialisme modern di Indonesia. 2. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dalam subbab 2 ini terdiri dari A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Dan D. Penjelajah samudra. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika.
Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang Inggris diberi nama EIC, East India Company. EIC terdiri para pengusaha Inggris. Walaupun pengusaha Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak, seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Kemudian VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten setelah Portugis dan Inggris tidak berkuasa di Indonesia lagi. VOC mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. D. Tokoh penjelajah samudra. A. Portugis. Bartolomeus Dias berhasil mencapai Tanjung Topan atau Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika tahun 1486. Alfonso de Albuquerque merebut Malaka tahun 1511. B. Spanyol. Pizarro berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru tahun 1532. Ferdinand Joseph, pelaut yang dapat mencapai daerah Amerika Tengah tahun 1519. C.
Glenda Barents berusaha mencari jalan ke Asia melalui kutub utara. William James berhasil mendarat di Teluk Carpentras, Australia Utara pada tahun 1666. D. Inggris, Sir Francis Drake berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia. William Dampier berhasil mendarat di pantai barat benua Australia. Itulah pembelajaran poin A tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sekian dari saya, maaf jika ada perkataan maupun pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.